Bab 379. Dia pasti masih hidup. Setelah secara kasar memahami apa yang terjadi, Takeshi hanya meninggalkan sepatah kata pun dengan ekspresi dingin. Lalu berbalik dan meninggalkan aliansi bela diri ibu kota. Keluarga yang baik padaku. Clement Xiao tiba-tiba menyusut. Begitu Takeshi pergi, Clement Xiao bergegas ke Departemen Penegakan Hukum, memandang Yuna Yin yang sangat kuyu, dan berkata dengan nada rumit, "Nona Yin, tidak apa-apa. Kami yakin kamu tidak ada hubungannya dengan masalah ini." Mereka menyelidiki Yuna Yin karena mereka ingin tahu apakah dia terlibat dalam masalah mengembangkan kekuatan pribadi. Namun, setelah mendengar kata-kata Clement Xiao, Yuna Yin tertegun sejenak, merasa curiga. Dia harus tahu bahwa ayahnya melatih orang mati, bahkan jika dia tidak berpartisipasi di dalamnya. Dia tidak bisa lepas dari kejahatan menutupi. Orang-orang ini mempertanyakan diri mereka sendiri. Bukankah mereka hanya ingin meminta beberapa bukti kunci? Sekarang Clement Xiao tiba-tiba berlari, mengatakan dengan sewenang-wenang bahwa dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Itu sangat mencurigakan. Yuna Yin bertanya, "Bisakah kamu memberitahuku alasannya?" Clement Xiao berpikir sejenak, dan merasa tidak ada yang disembunyikan. Jadi dia berkata, "Jenderal Takeshi baru saja datang kepadaku, mengatakan bahwa keluarga Yin baik padanya." "Apakah ia baik kepada Jenderal Takeshi?" Jenderal Takeshi adalah salah satu dari 36 penjaga negara Long. Selama dia mengucapkan sepatah kata pun, dia dapat dengan mudah mengeluarkan keluarga Yin dari masalah ini. Namun untuk periode waktu berikutnya, keluarga Yin perlu bersikap rendah hati agar tidak menimbulkan ketidakpuasan di antara yang lain. Ini didasarkan pada fakta bahwa keluarga Yin memang berhutang budi kepada Jenderal Takeshi. Tapi Yuna Yin sama sekali tidak ingat kapan keluarga Yin membantu Jenderal Takeshi. Mungkinkah itu ayah? Dengan ragu, Yuna Yin mengikuti Clement Xiao ke ruang bawah tanah aliansi bela diri. Philip Yin ditahan di sini beberapa hari yang lalu. "Bolehkah aku berbicara berdua saja dengan ayahku?" Yuna Yin bertanya. Clement Xiao mengangguk. "Tentu saja. Aku akan mengirim ayahmu keluar dari penjara bawah tanah besok dan mengatur lingkungan hidup yang nyaman untuknya. Setelah dia lolos dari badai ini, dia dapat kembali ke rumah Yin dengan Jenderal Takeshi di bawah sayapnya." Clement Xiao tentu saja tidak berani mempersulit Philip Yin lagi. Tetapi tidak pantas membiarkan Philip Yin keluar begitu saja. Itu akan membuat orang-orang di bawah berpikir bahwa aliansi bela diri sedang bermain pilih kasih. Meskipun dia memang bermain pilih kasih, saat ini, cara terbaik untuk mengatasinya adalah membantu Philip Yin mengatur tempat tinggal pribadi. Dan setelah kekacauan mereda, lepaskan Philip Yin karena alasan lain. Clement Xiao sangat terampil dalam bisnis semacam ini. Segera, Clement Xiao mundur dari petugas penegak hukum yang bertugas menjaga penjara bawah tanah. Dan dia juga mundur, hanya menyisakan Philip Yin dan putrinya. Philip Yin mengenakan seragam penjara, dan ekspresinya terlihat lebih tua dan kuyu. Melihat Yuna Yin, Philip Yin menghela nafas dan berkata, "Maaf, Yuna. Ayahlah yang membuatmu dalam masalah." Yuna Yin menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan menghibur, "Ayah, aku baik-baik saja. Dan kamu juga akan baik-baik saja." Jenderal Takeshi telah melangkah maju untuk berbicara atas nama kami. Dan kamu dapat segera keluar. Jenderal Takeshi. Philip Yin terkejut. Jadi Yuna Yin mengulangi apa yang dikatakan Clement Xiao padanya. Tetapi Philip Yin semakin mengernyit setelah mendengarnya.
Keluarga Yin pernah menyukai Jenderal Takeshi. Philip Yin, seperti Yuna Yin, sama sekali tidak mengingat hal seperti itu. Mereka tidak pernah bertemu dengan istana Takeshi sebelumnya. Jadi dari mana mereka mendapat bantuan? Melihat hal yang sama dengan ayahnya, Yuna Yin menjadi semakin bingung. Berpikir sejenak dan berkata, mungkinkah karena Louis Lu? Louis Lu adalah kaisar Dewa Louis. Jika Takeshi mengetahui hubungannya dengan keluarga Yin, adalah normal untuk membantu keluarga Yin. Tetapi Yuna Yin tidak mengira bahwa Louis Lu telah memberitahu istana Tianxia tentang hal ini. Karena Louis Lu sendiri baru mengetahui tentang pengalaman hidupnya. Dan satu hal yang sangat penting adalah bahwa jika Takeshi tahu tentang hubungan antara Louis Lu dan keluarga Yin, ketika dia datang ke Clemenceau, dia bisa mengatakan bahwa Kaisar Dewa Louis adalah cucu Philip Yin. Daripada menerima bantuan keluarga, artinya Takeshi menyembunyikan sesuatu. Yuna Yin merenung sejenak, dan tiba-tiba sebuah ide yang sangat berani muncul di benaknya. Dan berkata, ayah, aku punya perasaan bahwa Louis Lu mungkin masih hidup. Dan dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Ketika dia mengatakan ini, dia terkejut. Jelas bagi semua orang bahwa Kaisar Dewa Louis tenggelam mengikuti pulau itu pada awalnya. Dan semua hal yang terjadi setelah itu juga mengeluarkan pesan bahwa Kaisar Dewa Louis telah mati. Jika tebakan Yuna Yin benar, maka ini pasti spanduk besar. Spanduk yang mampu menumbangkan semua kekuatan praktisi seni bela diri di dunia. Tubuh Philip Yin gemetar ketika mendengar ini. Tetapi segera dia berbalik dan berkata, Yuna, pulanglah. Aku baik-baik saja di sini. Dan aku tidak perlu berpindah tempat. Ayah, aku pantas mendapatkan apa yang pantas aku dapatkan. Jika cucuku benar-benar masih hidup, tolong beritahu dia bahwa kakek yang telah melakukan kesalahan selama ini, sehingga dia tidak perlu mengasihaniku. Philip Yin merasa malu. Sejak ia melangkah ke penjara bawah tanah ini, ia tidak pernah berpikir untuk keluar. Hanya dengan cara ini dia bisa menghilangkan rasa bersalahnya karena melakukan begitu banyak hal bodoh selama bertahun-tahun. Yuna Yin ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Philip Yin melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia pergi. Tidak mau melanjutkan komunikasi. Yuna Yin hanya bisa menghela nafas pelan. Jika ini bisa membuat ayahnya merasa lebih baik, maka dia hanya bisa membiarkannya. Lagi pula orang-orang di aliansi bela diri itu pasti tidak akan mempermalukan ayahnya lagi. Setelah Yuna Yin meninggalkan ruang bawah tanah aliansi bela diri, dia tidak sabar untuk menghubungi Feli Luo dan menanyakan sesuatu tentang Louis Lu. Feli Luo berpura-pura bodoh dan berkata dengan bingung, Guru, jangan tanya aku. Aku tidak tahu apa-apa. Terlebih lagi, Yuna Yin yang lebih bertekad. Tebakannya benar. Louis Lu jelas tidak mati. Sayang sekali bajingan itu menyembunyikannya dari dirinya sendiri. Faktanya, bagaimana Yuna Yin tahu bahwa Louis Lu sama sekali tidak bermaksud menyembunyikannya darinya? Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa hal sebesar itu akan terjadi pada keluarga Yin. Dari sudut pandang Louis Lu, bahkan jika dia sombong di ibu kota dan di aliansi bela diri, itu tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Orang yang berpura-pura mati adalah Kaisar Dewa Louis. Apa hubungannya dengan Louis Lu kecilku? Bersambung. Bab 380. Jika kakakku menginginkannya, maka berikan padanya. Setelah menerima berita dari Takeshi, senyuman diam-diam terbentuk di sudut mulut Louis Lu.
Menarik. Ini semakin menarik. Tidak apa-apa untuk membentuk aliansi pembunuh dewa di dunia barat. Tetapi bahkan aliansi bela diri sudah mulai bertarung. Louis Lu tidak pernah berani membayangkan pemandangan yang begitu indah sebelumnya. Tampaknya setelah melepas Kaisar Dewa Louis dan melihat dunia dengan mata kepala sendiri, rasanya akan sangat berbeda. Louis Lu sangat menantikannya. Menantikan bagaimana situasi akan berkembang di masa depan. ASG Corp. Rapat pemegang saham sedang berlangsung. Setiap orang bermartabat. Produk masker wajah mereka, Angel, diboikot oleh negara Long. Dan tingkat keteguhannya telah melebihi harapan mereka. Ada banyak merek internasional yang menghina negara Long sebelumnya. Tetapi merek-merek itu, setelah meminta maaf, dapat dengan cepat mendapatkan kembali pasar negara Long selama mereka menurunkan harganya. Itu sebabnya mereka mengatakan bahwa orang-orang negara Long adalah yang paling pelupa. Tapi kali ini, situasinya berbeda. Itu benar-benar melampaui kendali ASG Corp. Mereka menurunkan harga jual masker wajah di daerah negara Long hingga hampir mendekati harga pokoknya. Namun volume penjualannya masih suram. Bahkan agen mereka di negara Long berinisiatif untuk mengeluarkan produk mereka dari rak. Lebih memilih kehilangan uang daripada menghasilkan uang yang memalukan. Sekarang ASG Corp benar-benar panik. Mereka mulai menyadari bahwa orang-orang negara Long tidak lupa. Tetapi karena kejadian sebelumnya, mereka tidak menyentuh batasan mereka. Begitu garis bawah disentuh, kesombongan di tulang orang-orang negara Long meledak sepenuhnya. Belum lagi mengeluarkan uang untuk membeli. Bahkan jika mereka memberikannya secara gratis, mereka tidak peduli. Karena Kaisar Dewa Louis adalah kepercayaan dan dewa negara Long. Siapapun yang berani menghina atau menyindir Kaisar Dewa Louis berarti menginjak-injak kepercayaan rakyat negara Long. Pasar yang telah dibuka dengan susah payah oleh ASG Corp di negara Long selama bertahun-tahun langsung hancur. ASG Corp hanya dapat meminta maaf berulang kali dan mengumumkan di depan media bahwa mereka akan mencopot posisi CEO asli perusahaan mereka dan tidak akan pernah mencatatnya di ASG Corp lagi. Namun, tidak berguna. Orang-orang di negara Long sama sekali tidak menyukai ini. Yang paling membuat panik ASG Corp adalah bahwa produk topeng yang disebut Alar tidak hanya merebut pasar mereka di negara Long, tetapi juga dengan gila-gilaan meremas pasar internasional mereka. Jika efek dari Alar ini biasa-biasa saja, ASG Corp tidak akan terlalu bingung. Tetapi respons masker ini sangat baik. Hampir angin puyuh meledak hampir begitu ia masuk ke pasar internasional. ASG Corp mengirim penguji untuk menguji efek produk ini. Dan kesimpulannya adalah hancurkan. Alar, negara Long benar-benar menghancurkan Angel mereka. Jika situasi ini berlanjut, Alar pasti akan menggantikan Angel dan menjadi merek masker wajah nomor 1 di dunia. Ini semua adalah hal-hal di bidang bisnis. Louis Lu tidak mengerti dan tidak peduli. Dia berkonsentrasi membantu Elsa Lin. Elsa Lin sangat berbakat dalam pengobatan, terutama akupuntur. Apakah itu jarum yang 9 putaran, 7 ketukan di gerbang hantu, dan teknik akupuntur lain yang diajarkan kepadanya oleh Louis Lu. Dia telah menguasainya dengan mahir. Juga mencapai kemacetan. Kunci untuk menembus kemacetan ini terletak pada energi sejati. Tidak peduli seberapa ahli rangkaian praktik akupuntur, akan ada batas atas yang sangat jelas tanpa energi sejati. Tetapi jika menyuntikkan energi sejati, sesuai dengan intensitas energi sejati, efek akupuntur juga akan menghasilkan puluhan dari ribuan perubahan.
Ini adalah perubahan kualitatif. Elsa Lin adalah orang yang memiliki keterikatan yang kuat pada akupuntur. Sejak dia tahu bahwa Louis Lu adalah seorang kultivator, dia menawarkan untuk memadatkan energi sejatinya. Sebelumnya, karena Louis Lu khawatir tentang kerugian dari kekuatan sihir tanpa nama, dia tidak menyetujui usulan Celawang dan Elsa Lin untuk berlatih. Terakhir kali ia melihat guru Tao Tua, Louis Lu juga bertanya tentang kekuatan sihir tanpa nama. Tetapi guru Tao Tua tidak dapat menjelaskan alasannya. Dia hanya mengatakan bahwa tidak boleh ada masalah dengan teknik ini. Meskipun guru Tao Tua itu tidak bermoral, Louis Lu bisa merasakan bahwa pria itu tidak memiliki banyak kebencian terhadapnya. Setidaknya untuk sekarang. Lebih-lebih lagi, ia juga telah mempraktikkan kekuatan sihir tanpa nama ini selama 15 tahun. Jadi tidak mungkin untuk berhenti berlatih. Dan ia hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Karena adikku menginginkannya, maka berikanlah. Ada juga dua cara pemberian. Yang satu lebih tradisional, yaitu titik akupuntur khusus akupuntur. Menanamkan energi sejati untuk membantu Elsa Lin menembus meridian. Dan kemudian membiarkannya memadatkan energi sejati. Cara lain adalah, seperti Karin Chu, melakukannya dengan cepat. Tentu saja Louis Lu tidak berani memikirkan cara kedua. Bahkan cara tradisional pertama sudah membuatnya tersipu. Sosok Elsa Lin adalah yang terbaik di antara semua saudara perempuan. Dengan lekukan paling kuat, satu bola dapat membunuh dua celawang. Ketika Louis Lu melakukan akupuntur dan moksibusi titik akupuntur khusus, salah satunya berada sedikit di bawah tulang selangkah. Louis Lu mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Elsa Lin memandangnya dengan curiga dan berkata, "Adik laki-laki, aku menyadari bahwa setelah kamu kembali dari ibu kota, kamu tampaknya telah berubah sedikit. Kamu belum berubah dari menjadi hooligan sebelumnya. Di masa lalu, apalagi merobek kerahnya. Bahkan jika Elsa Lin membungkus dirinya dengan erat, penjahat kecil ini akan memanfaatkannya atas nama mengajarinya cara melakukan akupuntur." Louis Lu saat ini jelas sangat menahan diri. Ketika akupuntur dan moksibusi pada titik akupuntur tertentu, mata tidak mengarah secara acak. Sesuatu yang salah. Elsa Lin tidak tahu apakah itu disengaja, atau dia berkata secara tidak sengaja. Hal yang sama berlaku untuk adik kelima. Dia tampaknya semakin bersinar akhir-akhir ini. Mendengar ini, Louis Lu, seorang dokter tradisional tua, tampak gemetar saat mencubit jarum. Bersambung.